Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami akan menjelaskan proyek kami mengenai penjualan barang. Sebelumnya, izin memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Bunga Difatila, Dimas Hadi Mustafa, Kaisar Sudewo, dan Reja Intanaulia. Pertama adalah array. Array adalah suatu variabel yang terdiri dari sekumpulan data di mana data-data tersebut mempunyai tipe data yang sama. Setiap data disimpan dalam alamat memori yang berbeda-beda dan disebut dengan elemen array. Setiap elemen mempunyai nilai indeks sesuai dengan urutannya. Array dideklarasikan dengan tanda bracket, baik dalam bahasa C++ dan Java. Bentuk umum dari tipe data array adalah sebagai berikut. Tipe underscore data, nama underscore array, bracket, jumlah underscore elemen. Selanjutnya yaitu perulangan. Perulangan adalah suatu proses dalam program yang dapat mengeksekusi satu atau beberapa statement yang sama secara berulang sampai ditemukan kondisi untuk berhenti. Dalam Java terdapat 3 buah jenis struktur pengulangan, yaitu for, while, dan do while. Salah satu yang kami pakai pada saat ini adalah perulangan for. Struktur for umumnya digunakan untuk melakukan pengulangan yang banyaknya sudah pasti atau sudah diketahui sebelumnya. Bentuk umum penulisan sintaks untuk membangun struktur perulangan for yaitu for, buka kurung, inisialisasi, titik koma, kondisi, titik koma, iterasi, titik koma, tutup kurung, buka kurung kurawal, statement 1, titik koma, statement 2, tutup kurung kurawal. Proses pengulangan akan terus dilakukan selama kondisi menghasilkan true. Dengan kata lain, proses pengulangan hanya akan dihentikan apabila kondisi telah bernilai false atau sudah tidak terpenuhi lagi. Selanjutnya, percabangan. Percabangan adalah pernyataan dari Java yang mengizinkan user untuk memilih dan mengeksekusi blok kode spesifik dan mengabaikan blok kode yang lain. Terdapat beberapa jenis percabangan di Java, yaitu if else, dan switch. Salah satu yang dipakai pada Java kami adalah percabangan if else. Percabangan if else ini untuk memilih salah satu dari 2 kemungkinan kemunculan. Dengan kata lain, bentuk if else menyebabkan eksekusi dijalankan melalui sekumpulan boolean, sehingga hanya bagian tertentu program yang dijalankan. Berikut bentuk umum pernyataan if else. If, buka kurung kondisi, tutup kurung, buka kurung kurawal, statement jika kondisi benar, tutup kurung kurawal, else, buka kurung kurawal, statement jika kondisi salah, tutup kurung kurawal. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan proyek kami yaitu tentang penjualan barang. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu tentu saja membuat name class-nya terlebih dahulu. Di sini kami menggunakan name class penjualan underscore barang. Langkah kedua yaitu pada bagian berikut ini, di sini kita mendeklarasikan variabel-variabelnya terlebih dahulu yang dibutuhkan, baik variabel biasa maupun variabel yang terdapat pada array. Variabel barang ini menggunakan tipe data integer untuk array-nya. Selanjutnya, pada variabel nama dan barang ini menggunakan tipe data string, dan pada bagian variabel harga, jumlah, dan total menggunakan tipe data integer, dan variabel TOT ini menggunakan tipe data integer dan nilainya sama dengan 0. Langkah selanjutnya di sini kita menggunakan perulangan for untuk membuat suatu perulangan. Ketika menginputkan barang lebih dari 1, misalnya item yang ingin kita beli itu sebanyak 3 barang, maka perulangan for ini akan mengulang sebanyak 3 kali untuk menginputkan barang yang akan kita beli. Selanjutnya di sini kita akan menggunakan perulangan for yang kedua, yaitu untuk menampilkan seluruh elemen yang terdapat pada array. Itu berdasarkan nama barang, harga, dan jumlah barang untuk masing-masing itemnya. Dan langkah yang terakhir di sini kami menggunakan if else. Ini digunakan untuk jika data yang dimasukkan tidak benar, maka akan disuruh mengulanginya lagi. Untuk hasil runningnya sebagai berikut. Di sini saya memasukkan beberapa banyak barangnya sebanyak 3. Barang pertama itu adalah sepatu, barang keduanya adalah tas, dan barang ketiganya adalah buku. Maksudnya beberapa barang yang dibeli ini sebanyak 3 ini artinya kita menggunakan perulangan for-nya sebanyak 3 kali. Ini dibuktikan ketika kita menginputkan
barang yang terakhir atau barang yang ketiga yaitu buku, maka maka pada langkah selanjutnya di sini akan mengeluarkan output atau hasilnya. Mungkin itu sedikit yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.